Nah, seperti ini ya keadaan dari mesin. Grease ini masih menggunakan grease asli dari pabriknya, masih berwarna coklat. Bagian mesin juga ini masih udah kemasukan air ya, sama seperti bagian spool tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar youtuber? Apa kabar teman-teman sekalian? Oke, bertemu lagi ya dengan yang drill. Nah, kali ini kita akan belajar bongkar sekaligus merakit dari reel Okuma Epixor XT40S atau 40S. Nah, untuk reel ini ya tidak ada masalah, putarannya masih lancar. Di bagian roller, wah ini sepertinya rollernya macet. Nanti kita lihat apakah bearingnya yang berkarat atau terdapat kotoran di dalamnya. Untuk jeda dari drive gearnya ya masih normal, masih aman ya, nggak ada jedanya. Langsung saja kita mulai ke pembongkarnya. Kita mulai dari spool dulu. Ya. Di bagian spool kita bongkar drag washernya. Ini drag washer sudah banyak air nih ya menempel di sini. Kita lihat dulu apakah ini air. Kalau semisal air, kalau kita tempelkan dengan tisu langsung diserap. Oh ya, air ya ini. Jadi kena tisu langsung terserap oleh tisunya. Ya. Untuk drag washernya grease masih tergolong bagus ini ya, masih basah. Di bagian dalam spool ini ada bearing, diambil bearingnya, ini ada satu, kemudian di tengah itu bushing, di bawah ada dua ini bearingnya. Di bagian bawah ada clicker. Jadi di atas stiker ini ada ring transparan ya. Nah, itu ringnya. Kemudian wah ini ada ring, ini seharusnya nggak di sini. Ini ring seharusnya ada di bagian atas dari gear clicker. Langsung kita lepaskan handle-nya. Baut nahan dari mur pengunci rotor kita lepaskan terlebih dahulu. Dan rotor bisa dilepas. Untuk keadaan dari penutup untuk pinion gear masih tergolong bersih, jadi belum ada pasir sama sekali yang menempel. Cuma ada kotorannya sedikit ini, kotorannya nggak terlalu banyak. Di bagian atas dari pinion gear atau di bagian bawah rotor ada ring. Nah, itu ringnya. Kemudian kita bongkar bagian rotornya terlebih dahulu. Di bagian rotor kita bongkar roller gunakan kunci bintang. Ya, untuk yang bagian roller ini menggunakan kunci TX10. Di bagian roller tetap benar, jadi bearing di bagian roller itu mati, jadi cuma rollernya aja yang berputar itu. Nah, kita bongkar dan kita ganti bearingnya. Kita lepaskan roller beserta bearingnya.
Nah, ini di bagian bawah kerak-kerak garam ini sudah menempel dan sudah berkerak ini ya. Ini kita bersihkan dan kita gosok. Di bagian atas dari roller ini ada ring. Nah, ring dilepas. Dan kita bongkar bagian roller dan bearingnya. Pertama dari yang paling atas yaitu bearing. Ini ada bearing, kemudian di antara bearing sama bushing itu ada ring. Ini ringnya. Bearing, kemudian ring, lalu bushing sekaligus dudukan untuk bearingnya. Nah, di bagian bawah ini bushingnya seharusnya bisa dilepas ya, tinggal didorong dari bawah. Nah, ini ya bushingnya. Nah, bushing ini bisa diganti jadi bearing, tapi ini mending kita menggunakan bearing aja yang atas kemudian yang bawah, supaya pada saat yang bearing atas mati, jadi bisa kita lepaskan rollernya lebih mudah. Kalau semisal dua-duanya mati, otomatis kalau semisal dilepas nanti lebih susah. Oke, kemudian kita lepaskan bell wire AC. Sama, ini juga menggunakan kunci TX10 pitang. Nah, ini juga berfungsi sebagai balancernya. Karena ini berat ini ya, menggunakan bahan aluminium. Kembalikan posisi semula clutch-nya, lalu kita lepaskan bell arm. Ya, bell arm dilepas, kemudian kita buka penutup untuk pair clutch. Oke, dilepas semua. Ya, di bagian rotor sudah, bisa kita lanjut ke mesin. Pertama, untuk melepas bodinya, kita lepas dulu handle-nya dulu, handle pegangan atas, baru bisa kita buka bodinya. Nah, seperti ini ya keadaan dari mesin. Grease ini masih menggunakan grease asli dari pabriknya, masih berwarna coklat. Bagian mesin juga ini masih udah kemasukan air, ya, sama seperti bagian spool tadi. Oke, bisa kita lanjut bongkar di bagian mesinnya. Pertama dari bearing kita lepaskan, di bagian bawah bearing ada ring. Nah, itu. Kemudian lepaskan main shaftnya. Nah, setelah main shaft terlepas, drive gear, kemudian penutup dari gear oscillation yang tengah atau idle gearnya. Nah, ini alasan kenapa naik turun dari spool itu lambat, ini karena ada dua gear ya. Seperti itu. Bagian gear oscillation itu ada dua. Yang pertama yang di bagian drive gear itu muter ke bagian gear atas ini, kemudian muter ke gear oscillation yang besar, otomatis naik turunnya itu lebih lambat. Kemudian slider, lalu lepaskan gear oscillation-nya. Di bagian tengah dari
selection, nggak ada apa-apa, langsung kita ambil aja. Ini juga sama, tidak ada bushing ataupun ring. Bisa dibilang cukup simple ini untuk reel Okuma Epic Short ini. Nah, usahakan di bagian penutup bodi ini dilepas, karena ini modelnya klem ini ya, bisa dilepaskan, bisa ditarik juga ya. Piring untuk drive gear bawah. Oke, untuk bagian mesin dalam ini sudah. Lanjut kita bongkar di bagian pinion gearnya. Sebelum kita lepaskan pinion gearnya, kita lepaskan dulu per untuk one way. Untuk melepasnya, di bagian sini ditahan dengan jempol, kemudian kita tarik yang depan ke atas perlahan demi perlahan. Setelah terlepas, diambil pirnya. Ya, pirnya. Setelah pir terlepas, bisa kita ambil pinion gear, one way, dan piringnya. Nah, pertama piring yang atas beserta dudukannya dilepaskan dulu, baru bisa kita ambil one way dan as one way. Kemudian di bagian bawah dari as one way ada ring ya, seperti ini. Oke, cuma begitu aja di bagian mesinnya. Setelah semua sudah dibongkar, langsung aja kita ke pencucian. Oke, setelah semua sudah dicuci dan dilakukan pengelesan oil di bagian bodi kemudian mesin, langsung aja kita mulai ke perakitannya. Nah, untuk perakitan kita mulai dari spool terlebih dahulu. Nah, di bagian dalam spool ini, di bagian dalam ada dudukan untuk bearing dan bushing. Untuk urutannya dari yang paling bawah itu bushing dulu. Nah, untuk bushing ini bisa di-upgrade jadi bearing juga. Jadi masukkan dulu. Kemudian yang di bagian atas ada bearing. Lanjut kita pasangkan track washernya. Untuk susunan dari track washer, pertama dari teflon yang kain dulu, diberikan oil. Usahakan di bagian teflon ini jangan diberikan grease karena ini bukan carbon tack. Dan yang bentuknya melingkar, kemudian teflon lagi. Kemudian yang bentuknya ada giginya dua ini kita masukkan. Ini posisinya ada di tengah-tengah. Lalu teflon yang terakhir kita berikan oil, dan track washer yang terakhir, dan dikunci dengan kawat pen. Untuk bagian spool sudah, kita lanjut ke bagian rotor. Nah, untuk rotor bisa kita pasangkan di bagian dudukan bar WSI ataupun di bagian bell armnya. Pertama kita pasangkan aja dulu di bagian bar. Dudukan untuk bar clutch kita oleskan dengan grease. Nah, setelah itu bisa kita pasangkan L nya dulu. Perhatikan ini ada yang panjang dan pendek. Untuk posisi yang panjang itu di bawah, kemudian yang pendek di atas. Pada saat pemasangan ini didorong ke atas. Jadi jangan posisi di bawah, ini harus di atas seperti ini.
Kemudian tutupi dengan grease lagi. Lanjut pemasangan dari pair clutch. Ya, lanjut langsung tutup. Setelah itu bisa kita pasangkan bel armnya. Untuk baut bear arm sama bagian bel wire isi itu panjangnya sama, besarnya juga sama. Ya. Jadi kalau mau semisal ketuker itu nggak masalah. Ya, untuk pair masih kuat. Kemudian naik turun dari L nya, nah itu normal ya. Lanjut ke bagian bel wire isinya. Diberikan grease di bagian bawahnya ini. Pasangkan, kemudian balancer dipasangkan juga. Sip, di bagian bel wire isi sudah. Langsung kita pasangkan kawat bel wire isinya. Sebelum kita pasangkan roller, kita perhatikan dulu posisi dari as untuk rollernya. Nah, kalau ini masih kurang merenggang atau kurang kencang, kita bisa lihat dari lubang dari bautnya. Nah, kalau semisal ini sudah kelihatan langsung, nah itu lubang dudukan untuk bautnya, ini berarti sudah lurus. Langsung kita berikan grease di bagian asnya dulu, di bagian bawah atau dudukan dari rollernya. Susunan dari roller, pertama dari yang paling bawah itu ada ring teflon warna hitam ini. Pasangkan. Nah, posisinya seperti itu. Jadi bagiannya ada di bagian pinggiran ini, pinggiran dari dudukan roller. Kemudian langsung rollernya, kemudian dudukan untuk bearing dan bushing, posisinya seperti ini. Kemudian bushing yang pertama, di antara kedua bushing dan bearing itu ada ring. Masukkan ringnya. Nah, yang terakhir bearing. Ya, oke, lancar. Nah, tadi macet ya karena bearing yang di bagian roller itu mati, jadi udah kita ganti dengan bearing yang baru. Tutupi lagi dengan grease supaya dapat melindungi bagian dari bearingnya. Jangan lupa di bagian atas dari bearing ada ring. Langsung bisa dikunci. Cek dulu di bagian putaran dari rollernya. Nah, kita putar dengan jari. Kalau semisal dengan jari masih belum bisa lancar, berarti kita cek lagi di bagian dari rollernya. Nah, ini sudah lancar ya. Oke, setelah di bagian rotor selesai, bisa kita lanjut ke mesin. Nah, untuk perakitan mesin, bagian penutup dari bodi, aksesorisnya ini kita pasangkan dulu.
kita grease di bagian pinion gear. Kita pasangkan dulu susunannya dari yang paling bawah. Ring untuk dudukan one way, jadi ringnya besar sekali nih, jadi diameternya ini pas dengan pinion gearnya. Nah gitu. Kemudian one way nya, nah di bagian tengah ada as untuk one way, ini bolak-balik sama aja. Sip, one way terpasang, langsung kita pasangkan ke body. Nah sebelum dipasangkan, kita grease dulu di bagian dudukan untuk one way nya, supaya melindungi kalau semisal terkena air tidak langsung berkarat. Jadi juga mencegah korosi di bagian one way nya, karena di bagian one way ini paling sering korosi semisal kalau sudah kena air sedikit aja. Ini di bagian sini, nah ini pinggirannya ini langsung kena. Nah itu di sini udah ada bagian yang berkarat. Untungnya di bagian dalam dari one way itu masih aman. Setelah dipasangkan, dudukan untuk bearing yang atas atau bearing rotor dipasangkan, dan kita lihat dulu ini ada semacam lekuan ke dalam, itu posisinya sesuai dengan clutch on off dari one way nya. Nah seperti ini. Ini harus bebas ini ya geraknya di bagian clutch on off nya. Sip. Langsung kita pasangkan bearing untuk rotor dan per. Pemasangan untuk per ini harus hati-hati karena ukuran dari pernya ini sangat kecil sekali. Masukkan yang ujung ini dulu ke bagian one way nya. Ya, setelah masuk ke situ, ya langsung kita pasangkan ke dudukan dari pernya. Posisi seperti ini. Cek dulu fungsional dari one way nya, kita off kan. Ya, dia bisa maju mundur, kita on kan kembali. Ya. Berarti one way nya berfungsi ya. Nah, setelah bagian pinion gear dan one way terpasang, tutup bagian atas dari bearingnya dengan grease supaya melindungi dari air. Kemudian penutup. Pertama untuk tutup yang bagian ini dulu. Cek ini ada semacam lubang kecil, ini untuk dudukan dari tutupnya. Nah, seperti ini. Dan bisa dipasangkan penguncinya. Ya, cek lagi, ini udah kencang. Lanjut ke bagian mesin utama. Pertama dari pemasangan bearing untuk drive gear yang bawah dulu. Tekan. Kemudian grease di bagian dudukan untuk idle gearnya atau gear oscillation yang kedua. Pasangkan idle gearnya, dan grease di bagian dudukan untuk gear oscillation yang besar.
kemudian kunci. Posisikan dudukan untuk slider atau as slider satu garis lurus dengan lubang dari main shaftnya. Seperti ini, jadi kita luruskan dengan obeng, kita lurus. Oke. Atau bisa kita gunakan main shaft sebagai ukurnya. Nah, ini sudah lurus ya, seperti ini. Sip. Setelah terpasang, gear oscillation-nya bisa kita tutup idle gear-nya. Kemudian kita grease di bagian slider. Langsung dipasangkan ke gear oscillation. Nah, setelah dipasangkan di bagian jalur untuk slidernya, kita oleskan dengan grease, diratakan aja. Nah, lanjut pemasangan dari drive gear. Kemudian dipasangkan main shaftnya. Ya, kemudian di bagian bawah dari bearing drive gear ini ada ring. Untuk ringnya ini ada dua, yang tebal sama tipis. Dan di bagian atas dari drive gear kita berikan grease. Kemudian bearing untuk drive gear yang atas kita pasangkan dulu, dan di dudukannya kita berikan grease juga sama. Pasangkan dan bisa dikunci. Untuk baut pengunci ini ada dua perbedaan, yang panjang sama yang pendek. Nah, untuk baut panjang posisinya ada di atas semua. Jadi kita pasangkan nanti. Kita pasangkan dulu baut yang depan. Nah, untuk baut yang depan ini dia bautnya beda sendiri, yaitu yang pendek, yang paling pendek. Sini posisinya. Cek dulu putaran dari gear drive gearnya. Nah, naik turun normal, kita posisikan lagi ke bawah. Sip. Untuk bagian mesin ini sudah, langsung kita pasangkan penutup yang pertama di bagian samping. Kemudian penutup yang kedua, dan bisa dikunci. Untuk baut pengunci bodi ada dua. Pertama yang paling panjang ada di atas semua. Kemudian yang tanggung ada di bawah. Ada lagi atau tanggung, itu ada di bagian belakang.
Semua baut sudah terpasang, langsung aja kita pasangkan rotornya. Di bagian bawah rotor ada ring. Untuk model ringnya seperti ini, jadi langsung ngepas sama bagian pinion gearnya. Posisikan murnya ini seperti ini, jadi bisa dipasangkan baut penahannya. Dan kita pasangkan penutup ini. Ini ada semacam penguncinya, kita pasangkan dulu. Langsung kita pasangkan handle. Untuk putaran dari relnya lancar, naik turun juga lancar juga. Kemudian untuk railway AC, kemudian roller. Oke, setelah mesin semua sudah dicek, langsung aja kita pasangkan gear clicker dulu. Jadi kan kebalik ya, harusnya yang gear clicker baru pasangkan ring untuk spoolnya. Jadi susunan ini di atas ya, tadi ada di bawah, itu nggak akan bisa berfungsi. Nah, baru bisa kita pasangkan knopnya dan dicek track washernya. Untuk track washer masih bisa kunci ya, masih bagus ya. Usahakan setiap tidak dipakai track washer dalam keadaan nol atau jangan dikunci. Nah, minimal seperti ini. Nah, minimal spool bisa berputar dengan lancar ya. Oke, ini tadi ya pembongkaran sekaligus perakitan dari rel Okuma Epixor XT40S. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.